malam kepada ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imam Adi Nalendra. Saya dari kelas C10 dengan NPM 1832121455. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Global Marketing Management. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pemasaran global. Jadi ada sekilas bab teknologi informasi dan kompetensi global. Yang A, ada strategi global. B, strategi pemasaran global. C, R dan D, operasi dan antarmuka pemasaran. Yang D, regionalisasi strategi pemasaran global. Yang E, analisis kompetitif. Di peta politik, batas negara jelas seperti biasa. Tetapi pada peta persaingan, aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang melintas batas-batas negara yang telah membuat batas-batas politik tersebut semakin tidak relevan. Dari semua kekuatan yang mengikis batas-batas tersebut, mungkin yang paling penting adalah munculnya blok perdagangan regional, misalnya FTA, Uni Eropa, dan Mercosur. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang IT dan arus informasi. Saat ini orang dapat melihat sendiri seperti apa selera dan preferensi di negara lain. Misalnya, orang-orang di India yang menonton CNN dan Star TV sekarang langsung tahu apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Seorang petani di desa terpencil di Rajasthan di India meminta SUV atau deterjen yang diproduksi oleh Unilever dari vendor lokal karena dia pernah melihat iklan di TV. Lebih dari 10 juta orang Jepang yang berpergian ke luar negeri setiap tahun dihadapkan pada rumah berukuran lebih besar dan harga konsumen yang jauh lebih rendah di luar negeri daripada di dalam negeri. Akses informasi tersebut menciptakan permintaan yang tidak akan ada sebelumnya. Ketersediaan dan ledakan teknologi informasi seperti telekomunikasi telah selamanya mengubah sifat persaingan global. Batas-batas geografis dan jarak tidak lagi menjadi kendala dalam merancang strategi untuk pasar global. Sisi lain dari koin adalah bahwa tidak hanya perusahaan yang bersaing secara internasional, tetapi juga mereka yang pasar utamanya berbasis rumah akan sangat terpengaruh oleh persaingan dari seluruh dunia. Perusahaan pada dasarnya adalah kumpulan
aktivitas yang dilakukan untuk merancang, mendapatkan bahan, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, dan mendukung produknya. Serangkaian aktivitas perusahaan yang saling terkait ini disebut rantai nilai. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan sifat persaingan global dan memeriksa berbagai cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di sepanjang rantai nilai bagi perusahaan yang menghadapi persaingan global. Yang A, ada teknologi informasi dan kompetisi global. Perkembangan teknologi transportasi, termasuk transportasi udara jet, wadah penyimpanan dingin, dan kapal pengangkut laut besar, mengubah sifat perdagangan dunia dalam 50 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Sejak tahun 1980-an, ledakan teknologi informasi, khususnya telekomunikasi, dan baru-baru ini perdagangan elektronik atau e-commerce telah selamanya mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Jarak geografis menjadi semakin kurang relevan dalam merancang strategi global. A. Manajemen waktu nyata. Informasi yang dimiliki manajer tentang keadaan operasi perusahaan hampir dalam waktu nyata. Secara rutin, Chief Executive Officer sebuah perusahaan dapat mengetahui penjualan hari sebelumnya hingga 1 sen dan dapat diperingatkan tentang peristiwa dan tren sekarang, bukan dalam beberapa bulan, ketika mungkin sudah terlambat untuk melakukan sesuatu tantangan. Pada pertengahan 1990-an, Volvo menghadapi dilema rantai pasokan klasik. Untuk alasan apapun, mungkin hanya selera konsumen yang berubah-ubah. Setengah tahun perusahaan mendapati dirinya memiliki persediaan mobil ramah lingkungan yang berlebihan. Tim penjualan dan pemasaran merespon dengan tepat dengan mengembangkan program penawaran, diskon, dan potongan harga yang agresif untuk mendorong kendaraan ramah lingkungan melalui saluran distribusi. Program ini bekerja dengan baik dan Volvo hijau mulai keluar dari banyak dealer. Namun, kembali ke pabrik, perancang manufaktur juga mencatat lonjakan penjualan mobil ramah lingkungan. Sayangnya mereka tidak menyadari dorongan besar yang terjadi di sisi penjualan dan pemasaran, dan berasumsi bahwa pelanggan tiba-tiba mengembangkan preferensi untuk warna hijau. Jadi mereka merespon dengan meningkatkan produksi mobil hijau. Perusahaan segera menemukan dirinya terjebak dalam lingkungan umpan balik yang menghasilkan surplus yang lebih besar dari Volvo hijau di akhir tahun. Kisah ini khas dari jenis pemutusan hubungan yang terlalu umum di perusahaan manufaktur,
terutama yang mengandalkan distribusi multi-tier, dan ketidakmampuan atau kegagalan untuk berbagai data atau pengetahuan real-time dengan mitra dapat mengakibatkan asumsi yang salah dan kesalahan yang mahal dalam pengambilan keputusan. Untuk menghindari masalah tersebut terjadi, perusahaan perlu menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan semua bagian organisasi menjadi perusahaan yang real-time. Pengecer top seperti Walmart dan Toys R Us mendapatkan informasi dari toko mereka di seluruh dunia setiap 2 jam melalui telekomunikasi. Analisis industri mengatakan bahwa mantan pemimpin Kmart tertinggal karena keterlambatan dalam memasang teknologi informasi point of sale yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lebih akurat tentang inventaris dan pergerakan rak produk. Akses seperti itu sekarang mungkin karena kemajuan dalam penyimpanan elektronik dan teknologi transmisi telah memungkinkan untuk menyimpan 26 jilid ensiklopedia Britannica pada satu chip dan mengirimkan materi itu dalam sedetik. Angka-angka ini diperkirakan akan meningkat 10 kali lipat pada akhir dekade ini. Kombinasi teknologi informasi, alat akses, dan telekomunikasi yang telah memeras sebagian besar kelonggaran organisasi dari operasi perusahaan yang sebelumnya melekat karena sifat aliran informasi yang lambat dan berputar-putar di dalam perusahaan. Dengan penundaan karena saklar manusia, pemesanan dan pembelian komponen yang dulunya merupakan proses yang rumit dan memakan waktu kini dilakukan oleh Electronic Data Interchange (EDI), mengurangi waktu yang terlibat dalam transaksi tersebut dari berminggu-minggu menjadi berhari-hari dan menghilangkan banyak dokumen. Levi Strauss menggunakan leveling layanan EDI untuk mengenai semua aspek pemasaran dan pengiriman. Pelanggan bahkan dapat memesan dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan. Katakanlah setiap minggu dan barang dikirim dalam waktu 2 hari. Salah satu pelanggan Levi Strauss Design plc dengan rantai 60 toko mampu sepenuhnya menghilangkan gudangnya yang digunakan sebagai penyangga untuk menangani waktu tunggu yang lama antara pemesanan dan pengiriman. Komunikasi online. Perwakilan penjualan di panggilan lapangan yang sebelumnya pada dasarnya terikat dengan kantor pusat, regional, atau pusat karena kurangnya informasi produk dan otoritas terbatas, sekarang dapat bertindak secara independen di lapangan. Karena komputer, laptop, fax, dan uplik satelit memungkinkan instan akses ke data dari database pusat perusahaan. Perubahan harga karena diskon sekarang dapat dibersihkan secara online dari otoritas yang diperlukan. Ini mengurangi waktu reaksi untuk perwakilan penjualan dan meningkatkan produktivitas. Masalah pemantauan untuk perusahaan juga berkurang, seperti halnya dokumen. Beberapa situs desain di seluruh dunia dalam zona waktu yang berbeda sekarang dapat bekerja secara berurutan pada masalah yang sama. Sebuah laboratorium di California dapat menutup harinya pada pukul 5 sore waktu setempat ketika pusat desain di Jepang baru dibuka keesokan harinya. Pusat ini terus bekerja pada masalah desain dan menyerahkannya ke London pada akhir hari. Ia melanjutkan pekerjaan dan menyerahkan pekerjaan yang terkumpul dari Jepang dan London kembali ke California.
Akhirnya penggunaan telekomunikasi meningkat efisiensi internal perusahaan dengan cara lain. Misalnya ketika Microsoft datang dengan peningkatan pada salah satu aplikasi yang memerlukan beberapa pendidikan pelanggan. Pelanggan menggunakan konferensi video di jaringan informasi global, mengatur satu presentasi untuk personel yang relevan, tersebar di seluruh dunia, menghindari perjalanan dan beberapa presentasi. C. Perdagangan elektronik, e-commerce. Sejak tahun 1990-an, kita telah melihat ledakan pertumbuhan e-commerce di internet. Dimulai dari Amerika Serikat pada tahun 1995, hanya 4% orang Amerika yang menggunakan internet setiap hari. Pada bulan Desember 2017, angkanya mencapai 74% dan masih terus berkembang pesat. Sebagaimana disebutkan dalam bab 1, total omset e-commerce global pada tahun 2006 mencapai 12,8 dolar triliun, mengambil 18% dalam perdagangan komoditas global. Negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat masih menjadi pemain utama di bidang ini. Sementara negara-negara berkembang seperti Cina sedang muncul menjadi kekuatan penting di pasar e-commerce global. Jumlah pengguna internet mencapai 1,6 miliar pada Maret 2009, yang berjumlah menjadi 3,4 kali lipat dari tahun 2000. Menurut Internet World Stat, 41,2% pengguna internet berasal dari Asia, diikuti oleh masing-masing 24,6% dan 15,7% dari Eropa dan Amerika Utara. Meskipun Timur Tengah dan Afrika hanya merupakan 6,3% dari pengguna internet, kedua wilayah ini menempati peringkat 2 teratas dengan pertumbuhan penggunaan masing-masing lebih dari 1000% antara tahun 2000 dan 2008. Pada periode yang sama, penggunaan internet di Asia dan Amerika Latin atau Karibia tumbuh sebesar 475% dan 861%. Yang di perusahaan E, efek akhir dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional diharapkan pada sifat struktur organisasinya. Ketika informasi mengalir lebih cepat di seluruh organisasi dan jumlah titik penyaringan antara sumber informasi, misalnya informasi tempat penjualan atau analisis pasar dan industri, dan penggunaan informasi misalnya manajer merek atau chief executive officer menurun, sifat bagian organisasi di perusahaan multinasional berubah secara drastis. Semakin banyak perusahaan multinasional mulai menggunakan server web internal di internet untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara karyawan, pemasok, kontraktor independen, dan distributor. Yang E, difusi produk lebih cepat. Dalam nyata dari teknologi informasi adalah penyebaran teknologi yang lebih cepat dan siklus hidup produk yang lebih pendek di pasar global daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan sekuensial negara demi negara sebelumnya untuk memasuki pasar di seluruh dunia yang dijelaskan dalam model siklus produk internasional di bab 1 semakin tidak dapat dipertahankan. Tren ini sudah tercermin di banyak pasar produk. Jeda difusi untuk televisi berwarna antara Amerika Serikat di satu sisi dan Jepang dan Eropa di sisi lain adalah 6 tahun. Dengan compact design, tingkat penetrasi rumah tangga telah turun menjadi 1 tahun. Yang F, kewarganegaraan global. Faktor lain yang berkontribusi penting dalam globalisasi pasar adalah penyebaran bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis internasional. Transformasi Uni Eropa menjadi serikat moneter telah terjadi dengan diperkenalkan euro sebagai mata uang bersama. Yang B, strategi global.
Ujian utama dari perusahaan yang dikelola dengan baik adalah mampu menyusun, mengembangkan, dan menerapkan strategi global yang efektif. Strategi global adalah menyusun keunggulan kompetitif yang muncul dari lokasi, ekonomi skala dunia, atau distribusi merek global. Yaitu dengan membangun kehadiran global, mempertahankan dominasi domestik, dan mengatasi fragmentasi negara demi negara. Perusahaan yang beroperasi pada skala global perlu mengintegrasikan strategi mereka di seluruh dunia. Berbeda dengan pendekatan multinasional atau multidomestik sebelumnya, strategi-strategi sebelumnya akan dikategorikan lebih benar sebagai strategi multidomestik daripada sebagai strategi global. Pada bagian ini, di bawah ini, kami mendekati isu strategi global melalui 4 konseptualisasi. Yang pertama, industri global, industri yang kompetitif, keunggulan kompetitif, persaingan yang berlebih, dan saling ketergantungan. Yang pertama, industri global. Konseptualisasi pertama adalah industri global. Industri global didefinisikan sebagai industri di mana posisi kompetitif perusahaan di suatu negara dipengaruhi oleh posisinya di negara lain, dan sebaliknya. Oleh karena itu, kita berbicara tentang tidak hanya kumpulan industri dalam negeri, tetapi juga serangkaian industri dalam negeri yang saling terkait di mana para bersaing satu sama lain dalam bisnis yang benar-benar mendunia. Yang B, struktur industri kompetitif. Struktur industri kompetitif adalah konseptualisasi kedua yang berguna dalam memahami sifat strategi global. Kemudian yang C, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah konseptualisasi ketiga yang berguna dalam mengembangkan dan memahami strategi dalam skala global. Perusahaan dapat mengadopsi strategi yang berbeda untuk keunggulan kompetitif yang berbeda. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ketika mampu memberikan manfaat yang sama seperti pesaing tetapi memakan biaya yang lebih rendah, atau memberikan manfaat yang melebihi produk pesaing. Kemudian yang D, pendekatan berfokus pada pesaing. Black dan Decker, produsen perkakas tangan yang berbasis di AS, beralih ke strategi global menggunakan kekuatannya di bidang biaya dan kualitas serta waktu dan pengetahuan. Pada tahun 1990-an, posisi Black dan Decker terancam oleh pesaing kuat Jepang. Strategi Makita dalam memproduksi dan memasarkan dan memungkinkannya untuk terus meningkatkan pangsa pasar di dunianya. Di dalam perusahaan, wilayah kekuasaan internasional Black dan Decker dikombinasikan dengan chauvinisme nasionalis untuk menghambat koordinasi dalam pengembangan produk dan pengenalan produk baru, yang mengakibatkan hilangnya peluang. C, strategi pemasaran global. Perusahaan multinasional semakin banyak menggunakan pemasaran global dan telah sangat sukses. Misalnya, Nestle dengan nama merek umum yang diterapkan pada banyak produk di semua negara, Coca-Cola dengan tema iklan globalnya, Xerox dengan kebijakan leasing globalnya, dan penjualan Dell komputer strategi langsung. Tetapi pemasaran global bukan tentang menstandardisasi proses pemasaran secara global. Meskipun setiap elemen proses pemasaran, desain produk,
pemosisian produk dan merek, nama merek, kemasan, penataan harga, strategi dan pelaksanaan periklanan, promosi dan distribusi mungkin menjadi kandidat untuk standarisasi. Standarisasi adalah salah satu bagian dari strategi pemasaran global, dan itu dapat digunakan atau tidak oleh perusahaan tergantung pada campuran kondisi pasar produk. Dan itu dapat digunakan atau tidak oleh perusahaan tergantung pada campuran kondisi dasar produk. Tahap pengembangan pasar dan kecenderungan manajemen perusahaan multinasional, misalnya elemen pemasaran bisa menjadi global tanpa 100% seragam dalam konten atau cakupan. Peraga 8-3 mengilustrasikan pola yang mungkin. Mari kita ambil contoh dari tampilan 8/3 dan melihat distribusi dengan besaran kurang dari 50% baik pada cakupan pasar dunia dan tingkat konten yang seragam. Jika kita berasumsi bahwa perusahaan yang bersangkutan ditunjukkan dalam diagram tidak memiliki fasilitas manufaktur di setiap pasar yang dilayani, maka sejauh berbagi pasar memiliki konten yang seragam dan operasi yang mungkin serupa. Ada persyaratan untuk koordinasi dengan fasilitas manufaktur di tempat lain dalam jaringan global perusahaan. Juga di mana konten tidak seragam, persyaratan perubahan apapun untuk konten distribusi yang tidak seragam memerlukan perubahan yang sesuai pada produk dan atau kemasan. Dengan demikian, strategi pemasaran global membutuhkan hubungan yang lebih erat dengan fungsi lain perusahaan seperti penelitian dan pengembangan manufaktur dan keuangan. Sistem yang bekerja untuk fasilitas manufaktur tunggal untuk mengoptimalkan produksi, perluas konsep ini sekarang ke keuangan dan pemasaran, dan sertakan juga semua anak perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Orang dapat membayangkan besarnya dan kompleksitas tugas ketika seorang manajer mencoba mengembangkan dan menerapkan strategi global. Salah satu implikasinya adalah bahwa tanpa strategi global untuk R&D, manufaktur dan keuangan yang sesuai dengan berbagai persyaratan strategi pemasaran globalnya, perusahaan tidak dapat menerapkan strategi pemasaran global tersebut dengan sebaik-baiknya. A. Manfaat pemasaran global. Strategi pemasaran global dapat mencapai satu atau lebih dari 4 kategori utama: potensi manfaat globalisasi, pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk dan program, meningkatkan preferensi pelanggan, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. 46. General Motors dan Ford mendekati pemasaran global dengan agak berbeda. Perbedaan strategi seperti itu menunjukkan bahwa kedua pembuat mobil AS sedang mencari manfaat yang berbeda dari pemasaran global. B. Batas pemasaran global. Meskipun batas-batas negara mulai kehilangan signifikansinya, baik penghalang psikologis maupun fisik bagi bisnis internasional, keragaman lingkungan lokal, khususnya lingkungan budaya, politik, dan hukum, masih memainkan peran penting bukan sebagai fasilitator, melainkan sebagai penghambat pengembangan strategi pemasaran global yang optimal. Memang, kami masih memperdebatkan masalah yang diangkat lebih dari 30 tahun yang lalu. Melawan kekuatan penyatuan versus fragmentasi dalam pengembangan strategi operasional di sepanjang rantai nilai. Pada awal 1969, John Fatwater menulis dengan tegas, apa pengaruh mendasar keberadaan banyak perbatasan negara terhadap strategi perusahaan multinasional? Meskipun banyak efek dapat diperinci, satu tema
sentral berulang, yaitu kecenderungan mereka untuk mendorong perusahaan ke arah adaptasi terhadap keragaman lingkungan lokal yang mengarah pada fragmentasi operasi. Tapi ada kecenderungan alami dalam suatu perusahaan menuju integrasi dan keseragaman yang pada dasarnya bertentangan dengan fragmentasi. Jadi, isu sentral adalah konflik antara unifikasi dan fragmentasi. Strategi operasional yang erat dengan unit asing serupa versus keluarga aktivitas yang sangat beragam dan terkait secara longgar. R&D, operasi dan antarmuka pemasaran. Manajer pemasaran tidak dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sukses tanpa memahami bagaimana area fungsional lainnya. Seperti R&D dan operasi, mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan pemasaran mereka serta bagaimana fungsi tersebut dapat dipengaruhi oleh mereka. Nah, pada bagian ini, kami berfokus pada 3 aktivitas paling penting yang paling terikat dalam rantai nilai. R&D, misalnya, mengembangkan teknologi, desain produk, dan rekayasa. Operasi, misalnya manufaktur dan aktivitas pemasaran. Manajer pemasaran harus memahami dan menghargai peran penting yang antara lain dimainkan oleh perancang produk, insinyur, manajer produksi, dan manajer pembelian dan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Keputusan pemasaran tidak dapat dibuat tanpa adanya orang-orang ini. Manajemen antarmuka atau hubungan di antara aktivitas penambahan nilai ini merupakan penentu penting keunggulan kompetitif perusahaan. Kekuatan manajemen Linkage yang baik. Dalam dunia persaingan global saat ini dan pengembangan produk berkecepatan tinggi, hubungan antara R&D, operasi dan pemasaran lebih penting bagi bisnis yang sukses daripada sebelumnya. Menyampaikan produk yang kompetitif ke pasar pada waktu yang tepat dengan spesifikasi yang tepat dan manfaat fitur, semua dengan biaya produksi yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan adalah salah satu tugas yang sulit. Selain itu, kompleksitas global pemasaran R&D dan operasi tidak ditempatkan bersama di tempat yang sama. Bersaing dalam lingkungan di mana waktu pengembangan produk kelasnya di bawah 50 minggu dan Anda memiliki tantangan yang dihadapi oleh sedikit perusahaan dengan tepat hari ini. Eksekutif pemasaran internasional tidak dapat lagi memiliki waktu luang untuk mempertimbangkan R&D dan manufaktur sebagai aktivitas yang terkait dari jarak jauh dan relevan dari jarak jauh bagi mereka. Mereka harus menghadapi semua kerumitan ini dan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang keterkaitan yang diperlukan. Menurut John Birmingham, manajemen Linkage yang baik memiliki banyak manfaat bagi tim-tim tersebut. Yang pertama, keterkaitan yang kuat. Mengembangkan hubungan pribadi atau bisnis yang diperlukan di antara ketiga kelompok yang memungkinkan adanya pemahaman dan empati atas tanggung jawab masing-masing. Hubungan ini tidak dapat dibina melalui faks dan telekonferensi. Mereka perlu dikembangkan secara tatap muka serta di seluruh proyek, terutama jika tim pemasaran, R&D, dan manufaktur berada di negara yang berbeda. Keterkaitan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa masalah ada di atas meja di awal proyek dan juga saat mereka berkembang di seluruh proyek. Pemasaran harus memastikan bahwa R&D dan manufaktur menyadari strategi pemasaran, lingkungan kompetitif, dan implikasi global. Setiap situasi yang timbul selama proyek harus didiskusikan secara terbuka
dan positif, dan dengan saling pengertian dan dengan keputusan yang dibuat untuk meminimalkan kerusakan proyek dan dengan pemahaman penuh di antar tim. Yang ketiga, keterkaitan yang kuat memungkinkan kecepatan. Ketika Anda mempertimbangkan bahwa waktu pengembangan produk kelas dunia lebih sedikit daripada di antar R&D, operasi dan pemasaran, bisnis mereka menghadapi risiko kegagalan yang sangat tinggi. Yang pertama, antarmuka R&D atau operasi. Teknologi secara luas didefinisikan sebagai pengetahuan. Hal ini dapat diklarifikasikan berdasarkan sifat pengetahuan yang terdiri dari teknologi produk, kumpulan ide yang terkandung dalam produk, dan teknologi proses. Kumpulan ide yang terlibat dalam pembuatan produk atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menggabungkan bahan baru ke menghasilkan produk jadi. Namun, para eksekutif cenderung hanya berfokus pada teknologi terkait produk sebagai kekuatan pendorong daya saing perusahaan. Teknologi produk saja mungkin tidak memberikan perusahaan keunggulan kompetitif jangka panjang atas persaingan kecuali jika dicocokkan dengan kemampuan manufaktur yang memadai. Yang kedua, antarmuka operasi atau pemasaran. Konflik terus-menerus terjadi antara operasi manufaktur dan divisi pemasaran. Merupakan keuntungan bagi divisi manufaktur jika semua produk dan komponen distandarisasi untuk memfasilitasi produk-produk berbiaya rendah yang terstandarisasi. Divisi pemasaran bagaimanapun lebih tertarik untuk memuaskan beragam kebutuhan pelanggan, membutuhkan lini produk yang luas dan memodifikasi produk yang sering yang menambah biaya manufaktur. Bagaimana perusahaan yang sukses mengatasi dilema ini? Baru-baru ini semakin banyak minat telah ditunjukkan pada hubungan strategi antar kebijakan produk dan manufaktur yang telah lama diabaikan dalam pertimbangan tradisional pengembangan strategi global. Yang ketiga, antarmuka pemasaran atau R&D. Baik R&D maupun aktivitas manufaktur secara teknis berada di luar tanggung jawab manajer pemasaran. Namun, pengetahuan manajer pemasaran tentang kebutuhan konsumen sangat diperlukan dalam pengembangan produk. Tanpa pemahaman yang baik tentang kebutuhan konsumen, perancang dan insinyur produk cenderung memaksakan spesifikasi teknis mereka pada produk daripada menyesuaikan dengan apa yang diinginkan konsumen. Lagi pula, konsumen bukan perancang atau insinyur produk yang memiliki keputusan akhir dalam memutuskan apakah akan membeli produk atau tidak. Baik, selanjutnya yang E, regionalisasi strategi pemasaran global. Beberapa perusahaan seperti General Motors mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur atau mungkin tidak mau mengatur operasi untuk memaksimalkan fleksibilitas dan mendorong integritas lintas batas negara. Di luar berbagai perbedaan budaya, politik, dan ekonomi lintas batas negara, realitas organisasi juga mengganggu kemampuan perusahaan multinasional untuk mengejar strategi pemasaran global. Tidak mengherankan, integrasi sering ditentang oleh anak perusahaan asing yang ingin melindungi independensi relatif historis mereka dari perusahaan induk mereka. Dalam menentukan keseimbangan antar kebutuhan untuk integrasi yang lebih besar dan kebutuhan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada secara lebih efektif, banyak perusahaan telah memulai mengeksplorasi penggunaan strategi regional di Eropa.
Amerika Utara, dan lingkar Pasifik. Strategi regional dapat didefinisikan sebagai subsidi silang dari pertempuran pangsa pasar dalam mengejar keuntungan produksi, branding, dan distribusi regional. Strategi regional di Eropa dan Amerika Utara didorong oleh tekanan ekonomi, politik, dan sosial akibat perkembangan blok perdagangan regional seperti European Union, North America Free Trade Agreement (NAFTA), dan Southern Common Market (Mercosur). Blok perdagangan regional memiliki dua efek yang menguntungkan. Pertama, volatilitas nilai tukar mata uang asing dalam suatu blok tampaknya berkurang. Kedua, dengan meningkatnya tingkat integrasi makroekonomi dengan daerah, tren juga menunjukkan harmonisasi yang lebih besar dari strategi produk dan industri, standar polusi dan keselamatan, dan standar lingkungan antara lain. Kesamaan regional ini selanjutnya mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran secara regional. Strategi pemasaran global tidak dapat dikembangkan tanpa mempertimbangkan persaingan dan kekuatan pasar lainnya dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Untuk menghadapi kekuatan regional tersebut secara proaktif, 3 strategi tambang perlu dipertimbangkan di tingkat perusahaan. Pertama, Sony, Microsoft, dan Nintendo berjuang untuk dominasi global dalam industri video game. Kembali pada tahun 1995, Sony merevolusi industri video game ketika meluncurkan konsol PlayStation. Raksasa elektronik konsumen menetapkan standar baru dengan memanfaatkan teknologi CD dalam desain konsep game. Sony adalah pendatang yang relatif terlambat dalam industri ini. Saingan utama Sony, Sega, dan Nintendo telah mempopulerkan kredit untuk konsol game. Namun, teknologi CD dianggap lebih unggul secara teknologi daripada cartridge. CD dapat menampung hingga 650 MB data dibandingkan dengan hanya 16 MB kapasitas penyimpanan untuk konsol berbasis cartridge. CD juga menghasilkan margin yang lebih tinggi bagi pengembang pihak ketiga. Salah satu alasan utama mengapa mereka tertarik pada plafon Sony PlayStation. CD juga merupakan media yang telah lebih murah, dijual seharga $35 di gerai retail, sementara game Nintendo berada di kisaran harga $75. Oleh karena itu, ketika Sony mengadopsi teknologi CD, perusahaan tersebut menciptakan kesan bahwa PlayStation akan menjadi gelombang masa depan dalam industri video game. Nintendo dengan tegas menolak untuk mengadopsi teknologi baru ini, bahkan ketika merilis N64 64-bit. Kurangnya antusiasme Nintendo untuk CD platform terutama disebabkan oleh fakta bahwa ia memiliki teknologi cartridge dan oleh karena itu enggan untuk meningkatkan platform ini. Respon lambat Nintendo setelah munculnya teknologi baru terbukti menjadi resep bencana. 5 tahun kemudian, pada tahun 2000, PlayStation generasi kedua yang dikenal sebagai PlayStation 2 atau PS2 yang diperkenalkan Sony langsung menjadi dominan di pasar game global. PS2 adalah sistem video game pertama yang menggunakan format digital video disc (DVD). Platform DVD memungkinkan PS2 untuk menyimpan lebih banyak informasi daripada sistem video game saingannya. Fitur solid lain dari PS2 adalah ia dapat memainkan sebagian besar game PlayStation asli. Karena kesuksesan blockbuster dari PS generasi pertama,
PS2 menembus pasar video game dengan sangat mudah. Masa-masa indah untuk industri video game tidak berlangsung selamanya. Menurut analisis, 2002 adalah puncak siklus dan pasar mendingin secara bertahap sampai generasi ke-7. Konsol mulai muncul sejak akhir 2005 ketika Microsoft Xbox 360 diperkenalkan pada 11 November 2006. Sony meluncurkan PlayStation 3 atau PS3, penerus PlayStation kedua sebagai bagian dari seri PlayStation 8 hari kemudian. Wii, konsol video game game rumahan kelima oleh Nintendo, dirilis sebagai penerus langsung Nintendo GameCube. Dalam persaingan konsol video game generasi ke-7, Nintendo jelas menjadi pemenangnya dengan penjualan unitnya sebesar 24,5, jumlah yang jauh lebih besar dari Sony yang pernah menjadi juara 12,8 juta untuk PS3 dan 15 juta dari Microsoft untuk Xbox 360. Kunci untuknya kesuksesan terletak pada target demografis yang lebih luas, yang diuntungkan oleh fitur pembeda konsol pengontrol nirkabel yang dikenal sebagai Wii Remote. Kompetisi Sony, Microsoft, Nintendo sedang dimainkan secara global dan khususnya di wilayah di Amerika Utara, Jepang, Eropa, tanggal peluncuran Sony PlayStation di Jepang November tanggal 11 2006, di Amerika November 17 2006, di Eropa atau Inggris Maret tanggal 23 tahun 2007. Unit sales pada saat pertama launching adalah 12,8 juta sejak Maret 31 2008. Microsoft Xbox di Jepang diluncurkan pada tanggal 10 Desember 2005, di Amerika tanggal 22 November 2005, di Eropa 2 Desember 2005. Unit yang terjual 19 juta sejak April tanggal 25 2008. Nintendo Wii di Jepang diluncurkan pada tanggal 2 Desember 2006, di Amerika 19 November 2006, di Eropa 8 Desember 2006. Unit selnya yang terjual 24,5 juta sejak 31 Maret 2008. Kemudian yang F, analisis kompetitif. Seperti yang telah kita bahas sejauh ini, perusahaan perlu memperluas sumber keunggulan kompetitif tanpa henti dari waktu ke waktu. Namun, penilaian yang cermat terhadap posisi kompetitif perusahaan saat ini juga diperlukan. Salah satu teknik yang sangat berguna dalam menganalisis posisi kompetitif perusahaan relatif terhadap pesaingnya disebut sebagai analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Analisis SWOT SWOT membagi informasi menjadi dua kategori utama, faktor internal dan faktor eksternal, dan selanjutnya menjadi aspek positif, kekuatan dan peluang, dan aspek negatif, kelemahan dan ancaman. Kerangka kerja untuk analisis SWOT diilustrasikan dalam tampilan 8,6. Faktor internal yang dapat dilihat sebagai kekuatan atau kelemahan tergantung pada dampaknya terhadap posisi perusahaan, yaitu mereka mungkin mewakili kekuatan untuk satu perusahaan tetapi kelemahan secara relatif untuk yang lain. Mereka mencakup semua bauran pemasaran, produk, harga, promosi dan strategi distribusi, serta personalia dan keuangan. Faktor eksternal yang sekali lagi dapat menjadi ancaman bagi suatu perusahaan dan peluang bagi perusahaan lain.
termasuk perubahan teknologis, undang-undang, perubahan sosiokultural, dan perubahan di pasar atau posisi kompetitif. Berdasarkan kerangka SWOT ini, eksekutif pemasaran dapat menyusun strategi alternatif. Misalnya strategi SO dapat disusun untuk memaksimalkan kekuatan perusahaan dan peluang pasar. Demikian pula strategi ST dapat dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memaksimalkan kekuatan perusahaan dan meminimalkan ancaman eksternal. Dengan demikian, analisis SWOT membantu eksekutif pemasaran mengidentifikasi berbagai strategi alternatif untuk diperkirakan. Anda harus mencatat bagaimanapun bahwa SWOT hanyalah salah satu bantuan untuk kategorisasi. Itu bukan satu-satunya teknik. Salah satu kelemahan SWOT adalah cenderung membujuk perusahaan untuk menyusun daftar daripada memikirkan apa yang benar-benar penting bagi bisnis mereka. Ini juga menyajikan daftar yang disajikan secara tidak kritis tanpa prioritas yang jelas, sehingga misalnya peluang yang lemah mungkin muncul untuk mengimbangi ancaman yang kuat. Lebih jauh lagi, menggunakan kekuatan perusahaan melawan kelemahan pesaing dapat berhasil sekali atau dua kali, tetapi tidak untuk beberapa strategi yang dinamis, karena pendekatan dapat diprediksi dan pesaing mulai mempelajari dan mengakalinya. Tujuan dari setiap analisis SWOT adalah untuk mengisolasi isu-isu kunci yang penting bagi masa depan perusahaan dan yang akan ditangani oleh strategi pemasaran selanjutnya. Ringkasan, perusahaan yang berorientasi pasar menghadapi peningkatan daya saing di pasar dunia, merasa penting untuk mengonsumsikan perspektif global dalam merancang dan menerapkan strategi pemasaran mereka, penahan biaya, kenaikan biaya teknologi, dan penyebaran teknologi. Jumlah pesaing global yang lebih banyak di banyak industri dan munculnya hiperkompetensi di banyak pasar berarti bahwa praktis bisnis internasional perlu menjalani penyempurnaan terus-menerus agar tetap selaras dengan tujuan perusahaan. Pertumbuhan e-commerce yang eksplosif telah menambah urgensi pada analisis kompetitif yang melibatkan tidak hanya perusahaan multinasional yang mampu, tetapi juga peningkatan jumlah wirausaha baru untuk melompati batas geografis melalui internet. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada kurang menjadi juga mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.